Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya dan sebanyak-banyaknya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan keimanan dan keislaman kepada kita, sehingga dengannya amal kebajikan diterima. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dengan dinul Islam. Semoga keselamatan juga tercurah ruah kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan segenap umatnya yang istiqomah meniti jalannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Maluku Utara akan menyampaikan tausiah pada program Hasanah Pagi spesial Ramadan dengan judul Al-Quran dan Pencerahan Hati Nurani. Sahabat kreatif remaja masjid di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran pada dasarnya adalah kitab petunjuk, diturunkan sebagai petunjuk dan pembimbing bagi umat manusia dalam kehidupan mereka di muka bumi. Fazlur Rahman mengatakan bahwa sebagai kitab petunjuk, Al-Quran itu bersifat antropolis, yaitu dalam arti bahwa Al-Quran sangat dekat dengan manusia. Al-Quran menyebut dirinya sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat kreatif remaja masjid di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai muslim, kita harus berusaha untuk mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala lewat Al-Quran, sehingga kita dapat hidup di bawah bimbingan dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Sayyid Qutub, untuk mendapat petunjuk dan pencerahan hati dari Al-Quran secara konsisten, al-ma'rifah ala tariqatil mustaqim, maka usaha itu harus secara sungguh-sungguh dilakukan. Sebab tanpa itu, pencerahan Al-Quran, cahaya ilahi itu tidak dapat masuk ke dalam hati nurani manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 faktor yang dapat menghambat masuknya cahaya ilahi ke dalam jiwa manusia, yaitu yang pertama, dosa-dosa dan maksiat. Dalam paham sufi, dosa-dosa itu dipandang sebagai penghalang atau tabir yang akan menjauhkan manusia dari Tuhan. Semakin banyak orang berbuat dosa, maka semakin tebal dinding yang menghalangi dirinya dari Tuhan. Ketika itu, cahaya Allah tidak dapat masuk ke dalam jiwanya karena terhalang oleh kabut dosa. Yang kedua, berhala-berhala kehidupan. Berhala adalah sesuatu yang dipertahankan oleh manusia atau mendominasi manusia sehingga lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa memiliki berhala-berhala sendiri yang disembah dan dipertuhankan oleh manusia selain Allah. Kalau pada masa Nabi dan Rasul sebelumnya, berhala-berhala itu berupa Lata, Uzza dan Manata, maka pada zaman kekinian, berhala-berhala itu berupa tahta, harta dan wanita. Berhala-berhala tersebut telah membuat manusia lalai dan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan berhala-berhala itu telah menjadi penghalang yang efektif bagi masuknya cahaya Allah ke dalam jiwa manusia. Faktor-faktor masuknya cahaya ilahi ke dalam jiwa manusia, maka manusia harus melakukan 3 hal, yaitu yang pertama, taubat. Dosa-dosa yang selama ini menjadi penghalang dapat dibersihkan.
sehingga cahaya ilahi dapat mengikuti arah perjalanan hidup manusia itu sendiri. Yang kedua, memperkuat komunikasi dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi dan hubungan ini dibangun dengan memperbanyak ibadah dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui zikrullah, sehingga hubungan manusia yang selama ini renggang karena berhala-berhala kehidupan itu akan dapat menguat kembali dan terjadi pencerahan seperti sedia kala. Dan yang ketiga, keimanan dan ketakwaan. Keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, sumber dari segala sesuatu, dan tempat kembali atas segala sesuatu. Itu akan dapat menghantarkan kepada manusia untuk menyadari sepenuhnya akan kekeliruan, akan kekhilafannya dalam menjalankan hidupnya selama ini yang telah jauh dari cahaya ilahi. Quran Surah Al-An'am ayat 162-163. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Dengan demikian, cahaya ilahi itu dapat menembus jiwa manusia, manakala kita sebagai muslim selalu berpegang kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, dan dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, kemudian memperbanyak ibadah dan amal soleh, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perwujudan dari amalan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasimu billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Yang artinya, bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Demikianlah sahabat kreatif remaja masjid di mana saja berada, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama Al-Mahdiyah Hasanah Mohtar, mahasiswa Muhammadiyah Malang, menyampaikan banyak terima kasih kepada Prima DMI Maluku Utara yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah pada program Hasanah pagi ini spesial Ramadan yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima DMI Maluku Utara insya Allah akan semakin eksis berkarya dalam dakwah, menampilkan para calon dai-dai muda yang insya Allah akan istiqomah dalam memperjuangkan dinul Islam. Saya akhiri dengan ucapan wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.